kamu tinggal di tubuhnya anak ini ya menyakiti dia sama aja. Bolak-balik tiba, bolak-balik gak sadar lah menyakiti. Nah kamu ngesakno tambah masuk ke tubuhnya lah tambah ngesakno arek. Kamu tempati tubuhnya tambah sakit semua badannya. Bisa sadar nggak? Sadar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mulai cak, Kopi. kurangi sampah plastik. Kopi hitam tanpa gula. Apa aneh kayak gula? Assalamualaikum Mancokers. Waalaikumsalam. Ketemu lagi bareng saya Cak Bogang di channel Kandaniko sing penting Oh, iya. gaya. Saya. Kali ini kita berjumpa lagi di dalam program Bincang Capcuk, podcastnya ala Kandaniko. Ya, minggu lalu kita sudah membahas tentang tabir ru'yah. Kita singkat tabir ru'yah. Hari ini kita masih tetap dengan narasumber yang sama, tapi kali ini kita akan membahas tentang apa namanya, makhluk halus, makhluk gaib. Sebenarnya ada nggak sih makhluk gaib itu? Makhluk halus itu ada nggak sih? Nah, ya kan? Dan kita ini sebagai manusia ini sebenarnya bisa juga nggak sih melihat wujud dari makhluk halus tersebut? Ya kan? Nah, tunggu aja habis ini ya. Bagi yang belum nonton, kita kenalan lagi nanti. Ciao. Bersama dengan Cak Kajiri ya. Assalamualaikum Cak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini. Terima kasih Cak Bogang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berdoa ini. Inilah kadang Cak Bogang ini sudah sering tahlilan itu. Belum pembukaan Makan. Pencari tahlilan. Iya. Baiklah sahabatku semua yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita pada kesempatan hari ini kita berjumpa lagi dengan saya. Yang kemarin minggu lalu kita membahas tentang mengungkap tabir ru'yah, yang mana yaitulah tentang sisi ru'yah sebagai pengalaman kami dalam menghadapi dunia peru'yan. Nah, sekarang ini kita membahas tentang makhluk sebagai apa? Tentang makhluk halus sesuai dengan pertanyaan saya yang terakhir kemarin, Kak. Oke. Terima kasih, Cak Bogang. Baik. Ini, saya tanya dulu, Cak. Jangan baik-baik aja. Iya, Cak. Boro-boro baik-baik, pertanyaannya apa? Ini, Cak. Saya ini mau bertanya-tanya tentang makhluk halus ya. Ya. Mungkin bagi sebagian orang awam belum ada yang tahu. Ya. Sebenarnya makhluk halus itu di dunia nyata ini ada nggak sih? Ada nggak? Dan terus apakah manusia ini bisa melihat makhluk halus itu apa enggak? Oke. Dan makhluk halus itu apa sih? Apa sih makhluk halus itu? Apakah itu pocong itu bisa dikatakan sebagai makhluk halus? Ya. Ataukah kayak kuntilanak itu juga bisa dikatakan sebagai makhluk halus? Atau apa makhluk halus itu? Baik, Cak Bogang. Ya, ini baru baik. Ya. Ngeten, Nak. Nggih. Asli nih Cak Bogang. Jenenge makhluk halus iku Cak Bogang. Iku ya di dunia yang berbeda dengan dunia manusia. Iya. Namanya halus kan yang tidak bisa dilihat oleh mata, Cak Bogang. Halus sama gaib itu sama aja tuh. Ya ini makanya saya terangkan. Oh ya. Jadi kita harus meyakini di dalam Al-Qur'an itu sudah disebutkan, Cak Bogang, ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kata Allah dalam Al-Qur'an disebutkan, aku tidak akan menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah, ya. Jadi kita harus mengimani nih Cak Bogang. Jadi penciptaan manusia
yang wujudnya kita ini. Iya. Di situ juga ada jin, yaitu alam di luar alam manusia itu sendiri. Jadi kita harus mengimani. Ini yang dikatakan selama ini orang awam mengatakan makhluk halus, yang mana makhluk yang tidak tampak oleh mata, karena sehalus-halusnya dia nggak kelihatan, itulah alam jin. Tidak, bukan. Jadi jin inilah yang mana hidup di dua alam. Ya, dalam artian dua alam itu bukan di alam kita, tapi di alam mereka sendiri. Itu ya. Ada dua alam mereka. Bukan berarti dua alam, berarti alam yang kedua, alam manusia dan alam jin seperti itu. Nah, oleh karena itu keimanan kita ini Cak Bogang, Iya. maka harus meyakini benar-benar, maka tidak boleh kita takabur, sombong. Wis agak percaya ambek jin. Jin itu gak mungkin, gak ono. Kalau kita sampai jatuh, kita tidak percaya dengan jin, kita tidak percaya pada makhluk ciptaan Allah selain manusia, itu berarti jatuhnya bisa-bisa kita sombong, kafir. Tidak mengimani apa realita yang sudah diyakini, yang sudah ditulis di dalam Al-Quran, bahwasanya Allah juga menciptakan manusia, juga menciptakan jin. Inilah kita tidak boleh mengingkari itu. Iya. Boleh kamu tidak meyakini keberadaannya di satu tempat, di rumahmu atau di tempat mana, tapi tidak boleh kita mengingkari penciptaan Allah, yaitu makhluknya yang berupa jin. Jadi jin itu ada di dunia mereka, di alam mereka. Nah, seperti itu Cak Bogang. Jadi kalau pertanyaannya kira-kira jin itu bisa dilihat apa tidak? Nah, ini Cak Bogang yang menurut pengalaman kami, jin itu makhluk halus ya? Sama ya? Ya, yang dianggap makhluk halus tadi yang tidak tampak oleh mata, itulah yang dinamakan. Nah, itu Cak Bogang, dinamakan makhluk halus tadi, ya jin itu sendiri. Iya. Nah, kalau tampaknya itu kayak pocong umpama. Nah, kayak apa namanya lagi? Genderuwo. Ya, terus apa lagi? Terus ada yang kayak orang, ini penampakannya wajahnya hancur seperti ini, terus ini, nah itu gimana itu? Kayak bentuk harimau. Iya. Nah, itu namanya jin yang mana dia menyerupai yang ada di dalam dunia kita. Kalau memang itu seperti hewan, ular, atau harimau, atau apapun yang buas-buas seperti itu, kalajengking dan sebagainya, berarti jin ini termasuk golongan jin siluman, yang mana mereka ini identik dengan dunia-dunia kayak bentuk hewan seperti itu. Nah, seperti itu. Kalau memang jin itu nampak di dalam mata kita tidak bisa melihat, Cak Bogang. Ini kesalahan fatal kalau ada seorang peruqyah, terus ngomong dia, saya ngelihat jin, ada jin, tidak bisa. Nah, ini sorry. Ya. Orang-orang indigo itu. Ya, oke. Nanti saya terangkan. Oke. Jadi tidak ada, penasaran saya, manusia satupun yang bisa melihat dengan mata kita sendiri. Kenapa kok ada? Saya bisa merasakan ada di sana. Di sana ada itu. Itu bukan mata seperti mata yang ada seperti ini, tidak. Tetapi itu namanya yaitu mata batin, indra ke-6, di luar indra 5 kita yang ada di tubuh kita. Inilah namanya indra ke-6. Nah, itu bisa jadi turunan. Dia langsung dari kecil, dari turunannya sudah bisa, ya kan? Atau seperti tadi orang indigo tadi, bisa jadi dari mbah-mbahnya itu dia juga bisa tentang ilmu seperti ini. Ini bisa melihat, merasakan, hanya merasakan, melihat dia. Wujudnya jadi, gitu. Wujudnya iya. Jadi merasakan. Saya kok kelihatannya di situ ada wujudnya, ada pocong, ada itu merasakan. Itu namanya wujud kan, berarti kan tampak. Nah, kalau menampakkan itu mereka berarti dengan sengaja masuk ke dunia kita, Cak Bogang. Seperti itu. Jadi alam jin dengan alam manusia ini tentu berbeda. Tetapi jin kalau bisa masuk ke alam manusia, dia bisa menampakkan dirinya. Ini termasuk sudah menjadi jin yang mana tingkatannya sudah tinggi, ya.
sudah bisa masuk ke dalam alam manusia. Nah kalau kita nampak gini dengan mata kita, berarti itu ada unsur kesengajaan dari jin itu sendiri untuk menampakkan dirinya, untuk menunjukkan eksistensi dia. Aku loh ada di sini. Ngapain dia menampakkan? Nah itu tadi untuk menunjukkan saya ada di rumah ini. Dengan walaupun itu hanya berapa detik, berapa menit saja, tidak akan lama. Salah takut penghuni rumahnya. Nah itu tadi, tinggal kita menyikapinya. Karena jin itu juga ada jin yang baik, sama dengan manusia. Jin itu kehidupan alamnya juga sama dengan manusia. Ada yang baik, ada yang Islam, ada yang kafir. Ya kehidupannya ya sama dengan kehidupan kita, seperti itu. Jadi intinya bagaimana kalau kita bisa melihat jin, yaitu dengan indera di luar indera panca indera kelima kita, yaitu indera keenam tadi. Apa indera keenam itu? Rasa. Kita merasakan kehadirannya. Ada salah satu seorang yang menarik ini ya. Iya. Jadi pernah kita lihat ada seorang bukan peruqyah dia, tapi kehidupannya di dalam kehidupan seperti apa ini, makhluk permistisan. Dia bisa ya permistisan. Dia bisa menggambar iya, tanpa itu. melihat. Gimana itu? Yaitu matanya ditutup, ya kan, pakai kain hitam atau apa, dia bisa menggambar bentuknya ini dan rupanya. Itu gimana itu? Itulah yang dinamakan penglihatan tanpa dengan menggunakan mata kosong kita ini, tapi mata batin kita yang melihat. Nah kalau gambarnya pakai mata? Tidak akan bisa menampakkan. Kita tidak akan bisa melihat jin itu. Jadi bohong kalau ada orang saya bisa melihat jin, enggak. Bohong berarti channel-channel itu bohong nih bocah. Bohong. Ya bukan channelnya. Oh bukan. Orangnya. Tapi rasa mata batin kita yang melihat itu yang perlu diasah. Tadi ada yang dari turunan, ada yang sengaja memang dia belajar, ada gurunya, ada sanadnya dia belajar. Entah itu dia belajar ada wiritannya, ada puasanya dan sebagainya, sehingga mata batin dia bisa mulai terbuka. Kak Haji Rizan bisa nggak lihat? Kalau ngelihat tidak bisa terus terang, tapi merasakan. Merasakan. Itu pun harus kita duduk konsentrasi, baru kita tahu wujudnya ini. Dan di sini sekarang merasakan nggak? Harus praktek. Oh harus praktek ya. Ya nanti mungkin ada prakteknya. Ya, di luar itu. Terus jin sama setan itu sama nggak? Nah gini Cak Bokang. Jadi jin, setan, iblis. Ya. Ini ada tiga ini. Ada tiga ya. Kalau iblis itu, kalau bahasanya manusia itu mbahnya jin. Mbahnya jin. Ya, dia termasuk bangsanya jin tapi wujudnya iblis. Dalam artian apa? Dia di awal dulu itu dia memang diciptakan sebagai jin. Iblis. Iblis. Nah, tapi dulu kan baik sebelum diciptakan manusia, yaitu namanya Nabi Adam. Tetapi iblis ini sendiri akhirnya menyalahi aturan yang disuruh oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam. Ya kan? Akhirnya apa Cak Bokang yang terjadi? Nah, inilah muncullah sama iblis sama jin diciptakan dari api juga. Ya. Kalau setan ini berarti sifat. Nah ini hati-hati. Jadi jin itu bisa dikatakan setan, manusia juga bisa dikatakan setan. Kok seperti itu. Ini yang perlu di cross check. Iya. Jin bisa dikatakan setan. Manusia bisa dikatakan setan. Nah, tadi kok setannya nunjuk ke saya? Nah itu manusia juga bisa dikatakan setan. Nah kalau orang-orang biasanya lihat ya mas ada setan. Nah itu apa ini? Ini yang harus kita pahami Cak Bokang. Melalui channel inilah kita harus mengetahui. Kandani kok. Nah kalau setan itu berarti sifat yang mana disandarkan dengan sifat-sifat yang jelek itu. Jadi setan itu bukan
diciptakan, tapi dia bentuk sifat. Sifat ya. Makanya dalam surat An-Nas disebutkan, Iya. Qul a'udzu birabbin nas, Nas. malikin nas, ilahin nas, min syarril waswas Wasil khannas. alladzi Wisu. fi sudurin nas minal Jin. jinnati wan nas. Artinya Waswis yang mengganggu. mana mengganggu hati manusia Iya. itu sendiri. Dari mana bentuknya? Dari minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia ya. Jadi yang bisa mengganggu yaitu yang kalau manusia itu sifatnya jelek, karakternya jelek, sering mengganggu orang, yaitu termasuk sifatnya sifat setan. jin juga seperti itu. Ada jin baik, ada jin buruk, ada jin Islam, ada jin kafir. Kalau dia sifatnya sering mengganggu orang atau menampakkan dirinya supaya kita takut, baik itu tampaknya pocong dan sebagainya, kita bisa melihat kalau dengan mata kalau mereka masuk ke alam kita. Tapi tidak bisa kita ujuk-ujuk langsung bisa delok, tidak bisa. Itu semuanya pakai rasa tadi, olah rasa tadi. Seperti itu, mata batin itu yang harus kita asah. Akhirnya kita bisa, itu pun nggak melihat, merasakan. Ini koyo mulai datang ini, tidak pegang. Iya. Baunya mulai terasa ini. Bau-bau ini seperti ini. Ya, ini mulai hadir karena kita membahas soal dunia perjinan. Ternyata yang datang Bau apa? martabak dan rembulan. Itu bukan bau jin. Seperti itu ya, Bang. Iya. Jadi, kadang kita mencium dan lain sebagainya. Itu hanya rasa kita. Seperti itu. Kembali lagi Cak Bogang. Jadi setan itu hanya sifat. Jin dan manusia itu ciptaan. Iblis juga ciptaan. Pantes orang-orang misunya enak. Oh, setan. Iya. Nah, itu sifat berarti ya. Sifat, karena sifatnya Berarti sudah yang diomongin dari sifatnya seperti setan. ya seperti itu. Ya. Nah, perbedaan makhluk goib dan halus itu Ya itu tadi Sama, tidak ada berbeda. Itu kan hanya sebagai ucapan. ucapan aja ya. Oh, ada makhluk goib, ada ono barang halus nang kono. Dalam artian apa? Barang halus goib, yaitu karena dinampakkan halus karena tidak tampak oleh mata kita. Itu namanya. Ya, tadi kembali lagi ke wujudnya itu alam jin. Saya itu tadi sendiri. berangkat ke sini juga melihat barang halus Ya, gimana Cak di Boga? pinggir jalan. Gimana? Ya, pakai celana cuma segini putih, halus. Wah, halus sih. Halus, mulus. Saya lanjut Cak Boga. Iya, dilanjut dulu aja. Dalam surah Sampai Al-Qur'an di Ya. dalam surah Al-A'raf ya. Ayat 27 ini Cak Boga. Ini untuk meyakinkan kita itu bisa melihat wujudnya jin dengan mata kita atau tidak. Ini sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an Cak Boga. Yaitu apa? Jelaskan. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Nah, ini Cak Bogang sudah jelas. Bahwasanya apa? Sesungguhnya iya ini dalam kumpulan jin-jin itu, ya, dia itu. Dan pengikut-pengikutnya melihat kamu, mereka bisa melihat kita, gerak-gerik kita di kamar mandi bisa dilihat, kita tidur bisa mereka lihat alam, karena itulah dikasih kelebihan oleh Allah ya. Dan suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka, jadi kita tidak akan bisa melihat mereka, tapi mereka dipunya kelebihan diberikan oleh Allah, yaitu bisa melihat diri kita, seperti itu Kalau ini Ji, ya. pernah ada yang bilang dalam Al-Quran ya, kan ada namanya surat jin, Ya. Al-Jin itu ya. Ya. Nah, kalau sedangkan kita membaca surat jin tengah malam misalkan ya, sepi, tidak ada orang sama sekali, itu akan, jin itu akan nampak. Bener nggak kayak gitu? Jadi gini Cak Bogang, bukan berarti kita baca surat jin terus jin akan nambah, tidak. Iya. Jangan gerak-gerik kita, berarti kalau kita membaca Al-Quran surah Al-Jin khususnya ya, itu mereka juga mendengarkan gitu loh. Jin-jin yang Islam tadi juga ikut mendengarkan, senang
Iya, seneng Seperti itu. dan menampakkan diri enggak? Enggak, bukan menampakkan diri, tapi senang dengan ayat-ayat Al-Quran dan sebagainya. Bahkan ada satu pengalaman, saya pernah satu keluarga itu kemasukan jin, mulai bapaknya, anaknya, ya. Suatu ketika di situ ternyata jin yang masuk ini jin kafir, gitu. Akhirnya saya tawarkan untuk masuk Islam dengan ada beberapa syarat yang saya harus menjawabnya. Alhamdulillah saya bisa menjawab dan syarat itu terpenuhi, dia masuk Islam. Tapi setelah masuk Islam apa yang mereka inginkan? Aku pengen budal nang kono. Budal nang kono iku mana? Nah ini pertanyaannya. Iya. Mekah. Apa nang kono kepengin budal nang kono? Nang kono akeh panganane. Apa makanan mereka? Yaitu ayat-ayat Al-Quran mereka dengarkan, ya kan? Banyak orang kirim Fatihah, doa kepada secara tidak langsung, doa-doa kita dan lain sebagainya. Itulah mereka suka dengan hal-hal seperti itu kalau jinnya Islam. Sama dengan manusia seperti itu. Kumpulane wong apik ya tentu sing nyideki wong api-api. Kumpulane wong elek ya sing nyideki wong elek. Cak Bogang kepingin wangi. Iya. Kumpule nang wong dodol minyak wangi. Ta wong dodol iwak. Kari milih. Padha dengan itu. Jadi sampean di alam jin juga begitu. Ada kumpulan jin yang baik. Duh. Cak Haji, ini ada pertanyaan. Saya pernah lihat orang kemasukan tapi jinnya Islam. Kok dia masih mengganggu dalam diri manusia itu? Iya. Itu juga pengalaman saya. Jangan heran. Bukan berarti dia Islam terus dianggap baik. Di dunia manusia pun ada orang yang mengaku Islam, tapi ya jadi bajingan, rampok, maling, ya kan ya Bagang? Sama di alam dunia jin ya seperti itu. Loh, kamu Islam bisa syahadat bisa, tapi kok ganggu orang ini? Ya tadi bentuknya jin berbeda-beda. Ada yang alim, ada yang sekedar Islamnya ya biasa. Ya kadang kita bacakan ayat ru'ya dia ngikut, bacakan ayat Al-Quran, ayat kursi ikut, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu ikut dia terus sampai habis. Akhirnya capek yang meru'ya. Tak wacana Quran ya iso. Iya kan? Gimana menyikapinya? Gimana menyikapinya? Itu tadi sentuhan seorang meru'ya tadi. Di situ pasti ada tempat-tempat yang mana itu menjadi kelemahan dia. Jadi jangan jadi seorang meru'ya jangan dipukul rata. Oh, kok nek tak wacana iki pasti metu. Kok tak wacana ndak bisa aja bukan. Itu. Seperti itu. Terus kalau masuk ke tubuh manusia itu kan diusir. Jin itu ya? Ya. Lah, kalau untuk selain diusir atau kayak jin itu bisa mati nggak sih? Ya. Atau dibunuh? Jadi gini Cak Bogang, jin itu bisa mati sama dengan manusia. Ya. Karena apa? Tidak ada di dunia ini kekal. Yang kekal cuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dijelaskan dalam surah Ar-Rahman juga ada kullu man 'alaiha fan, ya kan? Dari semua yang ada di atas bumi ini apa akan binasa. Semuanya akan binasa. Baik jin, manusia, iblis semua akan binasa, akan mati. Lalu bagaimana dengan iblis? Iblis memang tidak mati seperti manusia, tetapi dia ada perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia dikeluarkan dari surga karena tidak patuh atas perintah Allah untuk sujud kepada Adam, apa yang terjadi? Qala Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Dia punya perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah ya Allah, saya akan keluar dari surga. Tapi apa? Iblis berkata, ya Tuhanku, berilah aku waktu sampai hari mereka manusia dibangkitkan. Ya. Apa kata Allah? Merespon kata iblis tadi, perkataan iblis tadi. Qala fa innaka minal mundarin. Oke, kata Allah. Sesungguhnya kamu termasuk orang yang diberi waktu.
itu. Dalam artian apa? Meninggalmu nanti di akhir zaman nanti, ketika manusia sudah tidak ada, ketika tiupan sangkakala yang pertama itulah semuanya akan dimatikan, tidak ada lagi dihidupkan. Disitulah akhirnya apa? Semuanya tinggal apa? Amal-amal, perhitungan amal-amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Istimewa. Bagus itu sih. Terus setelah itu dihidupkan kembali. Nah, di sini Kak Bogang, dalam hadis disebutkan, ya, A'udzu bi'izzatika alladzi la ilaha illa anta alladzi la yamutu wal jinnu wal insu yamutuna. Nah, jadi aku berlindung dengan kemuliaanmu ya, yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau ya Allah, ya. Zat yang tidak akan mati. Jadi tidak akan mati hanya Allah, semuanya akan mati. Sementara jin dan manusia akan mati. Seperti itu. Jin yang tadi itu sebenarnya termasuk makhluk halus kalau bahasa kita. Kembali lagi, makhluk halus seperti manusia juga. Mereka ada yang hidup berkelompok-kelompok, ada yang bersuku-suku, terdiri dari laki-laki juga ada, perempuan juga ada. Ya saling menikah, beranak, tumbuh dewasa, ya. Tapi perbedaannya di sini umur manusia dengan umur jin tentu berbeda, karena kita sesuai apa yang dikatakan Nabi Muhammad, lebih kurang lebihnya yaitu 63 tahun, seperti itu. Bisa lebih panjang umurnya jin ya? Lebih panjang umurnya jin. Seperti itu Cak Bogang. Kak Riza ini apa namanya? Kalau untuk melihat, pernah nggak melihat penampakan kayak gitu? Kalau melihat dari secara langsung atau? Saya pernah bukan melihat dengan sengaja, tapi jin itu menampakkan ke diri saya itu bukan sering, tapi pernah ya. Jadi ada di suatu tempat yang mana saya sendiri sering menyaksikan tempat itu dibuat untuk dagang, itu nggak pernah bisa. Pernah suatu tempat itu saya lihat dia dibuat dagang ketoprak, 3 bulan tutup, ganti lagi soto, orang yang berbeda, nggak sampai lama tutup lagi. Terus pakai kafe, warung kopi dan lain sebagainya tutup, nggak sampai lama. Terakhir saya pernah disuruh ibu saya, umi saya itu Cak Bogang, Ji itu kok nomi keluntung, nanggone iku. Loh kok pas nanggone iku itu yang pernah saya perhatikan itu ganti mie keluntung. Nah, ganti mie keluntung. Iya. Akhirnya saya beli di situ, pesan, dan sepi memangnya. Dengan menunggu mie dibuatkan, saya keluar di tempat parkiran, di samping ada pohon besar itu. Tak sambat Cak Bogang. Lah yo nggone iki lho. Kok sepi? Gak tahu wong nggone iku gak tahu suwi. Dadi usaha opo wae gak tahu dadi nang nggone iki. Opo yo masalah? Atiku ngomong ngono Cak Bogang. Oh, dalam hati. Dalam hati. Duh. Allah kayaknya memberikan izin, ya, jawabannya tadi apa? Moro-moro mbleger pinggirku kene pocong ya Bogang. Nah, di sini nih bukan berarti kita bisa melihat jin, tapi mereka masuk ke alam kita, menunjukkan eksistensinya. Itu sempat kaget juga ya Bogang. Seperti itu. Ya. Loh, kok mbak nang kene. Ternyata di situ ada kehidupan alam mereka di sekitar situ. Pocong kelihatan tua wajahnya, tapi saya tidak melihat langsung, tapi melirik. Ya. Oh, mbahnya di sini berarti. Yo iki sing iso bisa berarti yang ndadekno dagangan opo wae nang kene iki gak. Berarti enggak boleh ditempati istilahnya. Oh. Bisa jadi. Ya terus nah yang kayak dagangan tadi itu. Misalkan kan biasanya ada orang bilang ya, ini cuma dagang buah aja kok rame yang beli. Ini cuma dagang tempe aja kok rame yang beli. Nah itu gimana? Ada yang bilang
ini soto kok rame yang beli. Ada yang katanya ada orang kayak apa ya istilahnya orang yang bisa melihat itu lah. Oh ada yang ngileri di atas piringnya. Ada ilernya. Itu gimana itu? Ya gini ya Bogang. Bagus nih pertanyaannya. Oh masa sih? nilai berapa? Jadi ya kadang orang itu inilah gunanya Allah itu menyediakan surga dan neraka itu. Kon milih surga ya perbuatanmu kudu sing api-api. Milih neraka ya monggo. Ikilah Rahman Rahimnya Allah. Disuruh milih manusia itu. Ya. Apakah kita terus merasa kita sudah beriman terus gak diuji? Kalau dia diuji tetap, tinggal milih. Kadang manusia itu ya tadi karena sudah perjanjiannya jin iblis tadi menggoda manusia, iya kan? Ya sudah sampai nanti hari kiamat kita tetap digoda. Diseleweng-seleweng no. Nah, itu jadi. Pangananku dodolan kok sepi iki. Ya apa carane rame. Nah, ini itu. Ya memang ada dunia seperti itu. Ada ya? Akhirnya golek penglaris. Ya kan? Bentuknya penglaris itu apa saja, Bu? Banyak bentuknya. Ada yang contohnya ya. Mungkin ke paranormal, ya kan? Ya. Centong, ini yang pernah. Centong tok dodol sego goreng itu ya, ya. Centong itu regane piro? 15 juta. Nah. Tapi ya ngono, sing tuku ngantri-ngantri gak gelem ngalih, masih ngantri, masih pinggir ya padha dodol sego goreng gak ngira merono. Nah, itu. Itu kenapa itu? Ya tadi ada dia pakai penglarisan dari wujudnya barang-barang seperti itu. Ya. Untuk mendatangkan. Penglarisan itu bener nggak? Seperti itu. Misalkan jual nasi goreng, ya. Penglarisan. Nah di atasnya itu ada yang ngilerin. Bener nggak kalau kata-kata orang-orang kayak gitu? Itulah salah satu bentuk jenis penglarisan itu sendiri. Seperti itu. Ada yang dia nempatkan di atas tempat apa namanya kuahnya, ada yang di situ. Ada yang hanya di depan ditaruh untuk ngawi-ngawi wong teko kabeh ngono. Ono sing lewat media centongi, lek warkop ono sing lewat apa jenenge gulone iki apa aduane gulone iki aja sampai entek tambah ono. Dadi wong ngicipi kopi, teh iku ngurangi menit tak merono meneh. Tapi semua nanti ingat ada akan perhitungan nanti. Ketika kita memakai penglarisan, pesugihan dan sebagainya, ada perjanjian dengan alam mereka, tentu tidak akan bako, tidak akan kekal. Barokah rezeki gak akan bisa dinikmati oleh anak cucu kita, Cak Boga. Iku, Pak. Itu ya. Paham, Cak Boga? Paham. Cocok sampean nggih penglaris iki. Tempene paham to, Cak. Mangkane dodol tempe mendoan niku. Goreng terus, Cak. Mentek endi, Cak? Itu ada tumbalnya, Ji. Oh, tumbal. Iya. Untungmu. Untuk tak tumbalkan. Tak tumbalkan itu. Iya. Nah, itu anak cucu nggak bisa menikmati itu maksudnya gimana? Ya tadi keberkahan dari rezeki, Cak Boga. Sedikit tapi apa? Wujud. Ini keberkahan rezeki. Iya, Kita dapat satu hari 50.000. Kita satu hari 75, 100.000. Tapi isok mangani bojo, isok mangani anak, yo sik cukup gawe nyelengi, yo sik cukup gawe kebutuhan. Bentuk rezeki bukan berarti duit. Iya. Anake awak dhewe sehat, Cak Bogang. Bojone dhewe sehat, gak loro-loron. Duweke mubrah-mubrah, anake loro-loron entek gawe ngobatno. Engko lek wis wayahe tuwa, biasae lho Cak Bogang, biasane ngono. Biasane ya apa? Nah, ya apa? Kari awak dhewe wis tuwa, entek duwe awak dhewe sing kumpul lho iki mang, gawe ngobati awak dhewe wis tuwa kring-kringen kena diabetes mlebu rumah sakit, operasi jantung koroner, operasi entek duwe iku mang. Ya mung gak ada keberkahan. Akhire anak cucune gak ngrasakno sugih bapake. Bapake mati, ibuke mati, wong tuane mati.
rebutan omah anake. Didol omahe dibagi duwike gak cukup gak tuku omah, akhirnya anak-anake ngekos. Nah, itulah kenyataan yang ada di ya belum tentu orang yang ada seperti itu terus seperti itu, tapi keberkahan uang tadi, rezeki tadi. Sedangkan yang penghasilannya gak banyak, gak mubra-mubra. Iya. Cak Bogang jual tempe mendoan. Daerah mana ini Cak Bogang? Daerah Surabaya Utara. Surabaya Utara, ya. Hasil penghasilan nggak banyak, untung 150. Bayari pegawai 50, 100 ke kita. Tapi barokah, awake sehat, iya kan? Bisa untuk beli celana, beli kaos, tapi kok antek-antek duit. Nah, seperti itu keberkahan. Istri Cak Bogang? Ada. Disimpan. Adin. Ya, seperti itu. Jual madu Cak Bogang? Madu. Nah, ini apa? Sama, dicari keberkahnya. Jangan terus karena orang itu butuh, iya kan? Akhirnya digetno regone. Nah, madu segini ini hanya berapa? Berapa ini? 35.000. 35.000 Asli. berapa mili? Hanya 250 mili ya. 250 mili ya ini ya. Ini botol UC. Ya. Asli madu tanpa campuran. Tanpa campuran. Segini Cak Bogang, ya. Berapa ini? Yang segini ini 100.000. Banyak orang nggak percaya. Ya. Asli 100.000. Asli 100.000. Kok Banyak murah? orang nggak percaya. Kok murah madu 1.000? Madu apa ini? Nah, iya. Ojo-ojo campuran gula aren, gula Jawa enggak Cak Bogang. Inilah keberkahan tadi. Jual barang yang kita miliki, tetapi keberkahan uangnya. Ojo ngambil untung banyak, orang bisa kalau ngambil banyak bisa dijual lagi. Ya, seperti itu. Jadi hal-hal seperti inilah Cak Bogang yang harus kita ketahui. Ini murah, beli di mana, Ci? Ini kesdia. Oh. Saya sendiri ya, Produksi sendiri. Jalan Jagir nomor 322 Bengkel Las Nginden Jaya. Iya. Yang mau mendapatkan madu jangan lupa Kandaniko. hubungi Kandaniko. Murah meriah. Terus disebut nergo atus kayak coba. Apalagi sih yang mau disampaikan tentang makhluk-makhluk halus atau gaib itu, apa yang harus dilakukan manusia jika sampai sempat merasakan kayak masuk ruangan yang bangunan yang lama tidak berpenghuni. Aduh, merinding. Bulu kuduku merinding. Nah, itu gimana itu? Pertama Cak Bogang yang harus kita kuatkan keimanan kita Cak Bogang. Kita harus yakin bahwasanya la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jadi jangan pernah kita takut dan juga bersedih karena Allah itu tetap bersama kita. Dimanapun tempat kita yakin banyak-banyak baca sholawat, banyak-banyak kita selalu istighfar, banyak-banyak kita membaca kalimat tahlil, tahmid, ya kan? La ilaha illallah, subhanallah. Itu kita membawa untuk membentengi diri kita dari makhluk-makhluk itu. Ketika kita masuk kemanapun, tetap kita baca a'udzubillah, ta'awud. Ya, kita berlindung kepada Allah. Kita sandarkan diri kita hanya kepada Allah. Jangan pernah boleh kita yakini makhluk itu ada, tetapi jangan boleh kita takut kepada mereka. Karena apa? Sudah pasti manusia itu kedudukannya lebih tinggi derajatnya daripada makhluk-makhluk lainnya, seperti jin atau makhluk yang lainnya. Karena manusia ini lebih tinggi derajat. Yang kedua Cak Bogang yang harus kita ketahui, bahwasanya ketika ada orang kesurupan, ada orang kemasukan jin atau kita masuk ke satu rumah, membersihkan rumah itu jangan langsung moro-moro dihantam seperti itu, jangan. Dihantam itu gimana? Dalam artian apa? Suruh keluar, diusir, itu kita tanyakan dulu, ya. Kamu mau keluar sendiri, ya kan? Atau kita yang keluarkan? Dalam artian keluar sendiri atau mengeluarkan itu bukan berarti kita menyakiti dia, jangan kita sakiti. Saya bunuh, saya matikan, jangan. Kalau memang tidak ada tujuan kalau dia memang tujuannya untuk mematikan si anak ini,
seperti itu. Oh. Jadi seorang peruqyah sendiri harus mengetahui apa jin yang masuk ini karena dia ketempelan atau karena dia itu dibuat orang atau memang dia ini sudah menjadi bawaan dari nenek-nenek dulu, dari mbah-mbahnya dulu ngikut. Kita harus tahu tujuannya apa, kita harus tahu gitu loh. Jangan asal dipukul rata diruqyah, nah, seperti itu. Diajak diskusi dulu ya. Iya, ada diskusi. Kita harus tahu tujuannya apa dia di sini. Ngopi nandi iki enake. Oleh ijak bugang. Ojo. Bincang capcuk ngopi nang kono. Jos tenang. Keadaan mereka ini sebenarnya sama. Kalau kita kasari, mereka juga kasihan. Dalam artian kita harus juga sebagai peruqyah itu, dalam artian kalau dunia kita peruqyah santuy. Halus. Tapi kena, ngono jak Bagas. Iya. Pelan tapi kena. Gak usah kita bengok-bengok, ngamuk-ngamuk, kon metu, gak metu kon tak pateni kesuwen. Itu kan kalau ada tenaga ahlinya. Iya. Nah, kalau pas kondisi kita sekumpulan orang ya, teman-teman ya. Iya. Misalkan lagi camping. Ya. Tiba-tiba salah satu teman kita ada yang kemasukan, kesurupan, ketempelan, kecantolan atau apalah itu ya. Iya. Kita sebagai orang awam yang tidak mengerti akan hal itu, gimana cara menyikapinya? Yang nggak punya keahlian di bidang itu. Ya wis Pasrah. bukan pasrah. Ya wis hanya bisa baca Al-Qur'an, baca Fatihah seperti itu. Sebenarnya hanya Fatihah itu kalau kita yakini bisa loh keluar jin itu. Ya bukan. Oh iya. Iya. Kita baca karena dulu zamannya sahabat dulu ketika ada yang ketua kaum ya, ada di suatu desa itu, Nabi datang tidak boleh masuk ke dalam desa itu, tetapi diberi tempat di luar area desa itu. Tapi suatu saat ketua kaumnya ini ya kan sakit Cak Boga. Dan akhirnya apa? Salah satu yang diutus ini untuk mendatangi Nabi, tapi ada seorang sahabat yang hanya membacakan Fatihah di atas gelas. Ya, atau di atas tempat itu dibacakan Fatihah saja untuk kesembuhan seorang pimpinan kaum tadi ya. Akhirnya dibacakan Fatihah, suruh minumkan. Habis itu alhamdulillah sembuh. Dan akhirnya Nabi dipersilakan dengan rombongannya, dengan sahabat-sahabat itu. Kenapa Cak Boga? Ada ledakan. Kirain kemasukan Cak Boga. Iya. Akhirnya apa? Disuruh masuk ke wilayahnya kampung itu. Apa kata Nabi? Apa yang kamu berikan tadi? Ya hanya minuman air putih, saya bacakan Fatihah. Selesai. Apa kata Nabi? Ruqyah. Itulah yang dinamakan ruqyah. Cukup dengan air putih dibacakan Fatihah, ya itulah yang dinamakan ruqyah. Yaitu membacakan ayat-ayat sesuatu ya, ayat-ayat Al-Qur'an ya, dibacakan kepada orang yang sedang sakit atau kemasukan, kesurupan dan lain sebagainya. Enggak disemburkan ya? Enggak. Oh, saya pernah disembur. Nah, itu. Ambune Cak Boga. Kena apa kok jin metu? Lambu Gak kuat Cak Boga. Daripada nang kono iya tetap ya sumbar sembur akhirnya ngundurkan diri Cak Boga, pamit mundur alon seperti itu. Mungkin ada pesan-pesan yang disampaikan buat Mancokerji sebelum kita akhiri, menyudahi dan mungkin bersambung lagi ke praktek-praktek lainnya ya. Kalau ada panggilan praktek kita bisa ngikut. menarik loh Ya Gitu. silakan, karena kadang kita ini kadang dipanggil ke rumah Pijet ini ya? bukan pijet. Oh boleh ya? Kalau Gak jadi. apa tamang saya tukang pijet ya. Maju dulu pijet ya. Kadang kita dipanggil ke rumah itu sak wayah-wayah. Kadang wong njak tulung iki Cak Boga nggak ngerti waktu ya. Tengah malam. Tengah malam njak tulung. Dini hari. Iya. Oh. Itu pun ya wis kita layani. Ya.
sebisa kita, karena itu tadi di pertemuan yang kemarin itu bahwasanya kita ini dunia sosial. Iya, iya. Jangan berharap dari rupiah ini amplop uang berapa yang dikasih, kita tidak berharap. Tapi kalaupun nanti dikasih, ya tetap kita terima, hitung-hitung itu menjadi supaya uang itu cek enak. Suatu ketika dia jauh tolong itu cek gak ono proses sungkan nih, cak Bogam itu diterima alhamdulillah. Bayi sini piro ayo jadi jauh. Aku biasanya nang kono 250, maksud nang kini 250 adone. Iya. Nah, itu yang tidak boleh. Tetap berapapun kita terima. Kalaupun orangnya tidak punya atau apapun, jangan kita mematok harga. Ini pesan dari guru saya dulu, Badin itu. Memberatkan yang punya. Jangan memberatkan yang punya. Walaupun tidak ada ataupun ada, ojo terus wongi sugi awak dhewe suwi-suwino cak Bogam. Iya. Wah, koyo iki nang omah sampean si akeh iki ya. Iya kan. Sikile si ono, tapi meneh tak lanjutno. Ah, apa mbok lanjutno meneh. Sisa saiki ya sak iki. Ngono lho. Kesuwen. Meneh tambah gak sater kesurupan. Iku kadang beruya ya yang tanda kutip ya yang hanya sekedar bisa, kenapa harus ya kalau kamu tahu bisa ya silakan langsung saja selesaikan pada hari itu gitu loh, sehingga orangnya tidak ada lagi rasa PR lagi. Oh besok meneh aku ngekei meneh piro ya. Iya. Ngono lho Cak Bogam. Bagus ini. Nah, jadi kalau dunia ru'yah ini memang dunia sosial. Kita hanya membantu. Jangan jadikan ru'yah ini sebagai bisnis. Ya. Syukur-syukur kita diberikan oleh Allah ilmu bisa seperti ini, ya emang akhirnya dodol kayak dodol madu mang. Mumpung aku iso rek tak dol ilmuku dengan harga mahal kan ngono. Oleh wong melarat delok, wah melarat iki gak mira ngekeki apa-apa wis. Males. Ya. Nah, itu gak jangan seperti itu. Itu harus kita hindari sebagai orang ru'yah. Bah miskin, bah kaya, bah wonge elek, bah wonge ayu, bah wonge ganteng, pokoknya sebisa mungkin kita membantu seperti itu. Oke. Itulah tadi Moncokers ya. Sekarang saya akan memberikan pertanyaan terakhir kepada Baik. Haji Riza. Kalau misalkan di dalam suatu bangunan yang tidak berpenghuni Ya. atau misalkan saya ngajak Cak Haji Riza ini ke suatu bangunan tidak berpenghuni Ya. ataupun ke mana lah, ke rumah siapa gitulah, Ya. bisa nggak di situ merasakan adanya makhluk halus tadi atau kehadiran Baik sengaja dengan tidak sengaja kadang kita merasa, bukan? Karena kan indera kita sudah mulai hidup di tapi situ. selalu Saya bisa merasakan ya. Merasakan. Datang Iya. misalkan saya ajak ke sini di Iya. sini bisa merasakan ada kehadiran di sini ya. Itu secara sengaja dan tidak sengaja. Kadang harus kita sengaja dalam arti kita mencari. Nah, iya itu bisa ya. Bisa. Oke. Nah, Nantikan next episode. Baik, Moncokers, itulah tadi bincang capcuk podcast ala Kandaniko mengenai makhluk halus ataupun jin ataupun makhluk gaib ataupun makhluk astral ataupun apapun namanya sama aja ya. Ini tadi menurut Cak Haji Riza ya. Kalau ada yang kurang sepaham dengan Cak Haji Riza, silakan komen di bawah. Itu aja dari saya Cak Bogam di Kandaniko bersama Cak Haji Riza. Wassalam.